Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya, Robi Endra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial ataupun tips. Nah, kali ini pembahasannya apa? Yuk, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dengan saya, Robi. Saya seorang dosen yang masih aktif di kampus swasta di Bandar Lampung. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat website buat teman-teman mahasiswa yang suka menulis gitu ya. Tentunya udah nggak zamannya lagi teman-teman menulis di buku, karena tulisan-tulisan kamu tidak bisa dibaca oleh orang banyak. Tentunya ketika tulisan-tulisan kamu, cerita kamu, pengalaman kamu ditulis di internet, di website, kamu akan mendapatkan experience, mendapatkan feedback, dan tentunya mendapatkan kesempatan, siapa tahu ada yang menawarkan kamu buat buku, ikut project mereka, atau hal yang lainnya. Tentunya pada saat ini ketika kita ingin membuat website, kita butuh yang namanya hosting dan domain gitu ya, teman-teman semua. Nah, saya merekomendasikan satu hosting, yaitu namanya Hostinger. Jadi teman-teman bisa akses Hostinger dengan cara mengklik link di deskripsi video ini, atau seperti ini ya teman-teman semua. Kemudian teman-teman bisa pilih paket yang teman-teman sesuaikan dengan uang jajannya lah ya. Ini ada yang 12.900 per bulan, atau 24.900 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya budget teman-teman hanya di premium, ya nanti bisa pilih premium dulu. Kalau udah ada budget yang lebih, bisa di-upgrade ke paket yang lain. Nah, saya sebagai contoh, saya akan memberikan contoh bagaimana memesan paket premium untuk blog dan website sederhana. Oke, kita pilih paketnya. Kemudian tunggu beberapa saat, teman-teman akan diminta untuk mencari domainnya. Tentunya teman-teman bisa mencari sesuai dengan nama teman-teman boleh, atau sebagai portofolio teman-teman boleh, dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, ini nanti teman-teman bisa cari nama domainnya. Tapi karena saya akan menggunakan domain saya klik lain kali. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman akan mendapatkan promo kalau teman-teman memilih minimal 12 bulan gitu ya. Kalau hanya 1 bulanan, teman-teman nggak dapat promo atau diskon 10%. Tapi kalau di atas atau minimal 12 bulan atau 1 tahun, teman-teman akan mendapatkan potongan 10%. Itu lumayan. Apalagi kalau teman-teman nonton video saya, teman-teman akan mendapatkan kupon yang ada di deskripsi video saya, dan tentunya lumayan untuk menjadi potongan. Nah, kode kuponnya teman-teman bisa baca di deskripsi video, atau bisa lihat ini, kemudian teman-teman tambahkan. Oke, setelah tertambahkan semua, teman-teman klik lanjutkan untuk memasukkan email pendaftaran teman-teman semua. Nah, ini karena saya masih belum logout, saya logout dulu lain kali. Oke ya, sudah dapat ya. Kemudian saya klik lanjutkan. Nah, teman-teman silakan masukkan email teman-teman. Misalnya saya menggunakan email ini, kemudian saya masukkan passwordnya. Passwordnya buat apa sih, Pak? Passwordnya untuk login ke Hostinger nanti. Kemudian silahkan klik daftar. Nah, kalau sudah berhasil, langkah selanjutnya adalah kita akan dihadapkan dengan form untuk identitas kita. Nah, kita bisa tulis nama kita. Kemudian negara domisilinya, nomor telepon, kemudian dilengkapi semua ya teman-teman semua ya. Alamat, kemudian kota, kemudian kabupaten, kode pos. Nah, teman-teman akan dihitungkan oleh Hostinger, di sistem Hostinger, biaya yang teman-teman dapatkan, kemudian estimasinya ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kalau sudah lanjutkan, masuk ke tahap yang kedua, yaitu pembayaran teman-teman semua. Nah, pembayaran ini teman-teman boleh pilih pembayarannya via apa aja.
bisa PayPal gitu ya, tinggal masukin nomor kartu. Kalau pakai Visa, pakai PayPal bisa, kemudian pakai Bank BCA dan seterusnya. Kalau lebih simpel, kalau misalnya teman-teman punya mobile banking bisa pakai Kris. Nah, saya contohkan ini sebagai contoh. Nah, kemudian teman-teman akan dihadapkan dengan biayanya dan pastikan pembayarannya di sebelum tanggal 30 Mei ya, karena akun ini akan expired. Nah, setelah login, sudah bayar, teman-teman akan diaktifasi dan berhasil masuk, dan teman-teman bisa buat blog ataupun website untuk nulis teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan, kenapa kita memilih Hostinger? Karena Hostinger itu memiliki data center seluruh dunia, loading lebih cepat, fitur keamanan canggih, dan juga memiliki migrasi yang gratis. Begitu teman-teman semua memesan hosting dan domain di Hostinger. Nah, sekarang bagaimana membuat blog ataupun website untuk teman-teman nulis apapun cerita kamu di website biar dapat dilihat orang. Nah, silahkan klik login. Pastikan teman-teman sudah masukkan akun teman-teman semua gitu ya, yang sudah didaftarkan atau sudah dibuat dengan menggunakan pendaftaran di Hostinger. Nah, seperti ini, masukkan alamat, kemudian juga password. Kemudian silahkan login. Nah, kali ini kita bisa menggunakan satu fitur yang ada di Hostinger, yaitu menggunakan WordPress AI. Caranya gimana? Teman-teman semua pilih website gitu ya. Kemudian di sini pilih add website. Nah, ada satu fitur disediakan di Hostinger, yaitu WordPress. Jadi WordPress itu kita bisa buat website tanpa harus memiliki kemampuan coding sama sekali. Nah, kita buat dulu akun WordPress-nya. Tentunya WordPress punya akun ya, teman-teman semua. Pilih bahasanya, kemudian masukkan email untuk login WordPress-nya, kemudian juga masukkan password sesuai dengan permintaan dari WordPress-nya. Nah ya, one number, one lowercase letter, dan yang lainnya. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya teman-teman semua akan dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah teman-teman mau membuild dengan tema yang sudah ada atau menggunakan website with AI. Nah, kalau misalnya menggunakan tema, itu teman-teman nanti bakal menstruktur ulang. Tapi kalau menggunakan AI, itu sesuai dengan deskripsinya. Atau teman-teman mau create blank site juga boleh, gitu ya. Nah, saya contohkan ini nanti dengan menggunakan create a website with AI. Kemudian klik next. Nah, kita pilih domainnya. Nanti kalau teman-teman sudah ada domain, ini muncul di sini nanti ya. Tapi karena saya belum ada, saya pilih use temporary domain. Jadi temporary domain itu hanya sementara saja ya. Nah, tunggu beberapa saat untuk WordPress menyiapkan semuanya. Tentunya ini nggak butuh waktu yang lama dan juga tergantung dari internet teman-teman semua. Setelah WordPress menyediakan tempatnya, kita tinggal isi beberapa isian teman-teman. Karena ini pakai artificial intelligence atau AI, kita ketik brand namanya. Misalnya saya mau buat brand name-nya tulisan Robi. Website type-nya teman-teman bisa pilih blog. Kemudian buat deskripsi blog tersebut. Nah, ini misalnya deskripsi your site-nya, kemudian di create. Jadi, tunggu beberapa saat, AI-nya akan menggenerating semuanya, baik konten, struktur, dan yang lainnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian akan tampil teman-teman semua seperti ini. Ada home, blog, stories gitu ya. Nah, teman-teman bisa
ya nanti bisa edit ya tulisan-tulisan ini contoh template-nya saja. Kalau misalnya sudah merasa cocok tampilannya, teman-teman bisa confirm dan edit, tapi kalau nggak suka nanti bisa di create again. Nah, saya rasa ini udah tampilannya simple tapi sudah bagus. Nah, kita mulai edit, kita klik get started, kemudian continue. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ganti gambar-gambar yang di sini dari atas ya. Teksnya teman-teman bisa ganti, homepage-nya tampilannya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih yang lain karena ini tampilannya. Nah, nanti teman-teman juga bisa pilih teks-teks. Sebenarnya ini nanti ada di menu post ya, teman-teman semua. Teman-teman bisa ganti. Nah, teman-teman bisa klik menu WordPress-nya. Ini dia. Nanti teman-teman bisa ada beberapa menu yang bisa teman-teman pelajari dan saya rasa tidak terlalu sulit. Nah, nanti teman-teman tinggal ke menu post, di all post. Nah, teman-teman nanti bisa mengganti teks yang di sini. Boleh diedit atau dihapus. Gitu ya. Ini karena tampilan AI, teman-teman bisa ganti ini semua kemudian di save. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat tampilannya. Kita bisa klik preview misalnya nanti seperti ini. Nah, ini tulisan kita di postingannya. Kalau mau ke halaman utama, klik ini. Nah, ini landing page-nya. Dan tentunya sekarang sangat mudah sekali teman-teman untuk membuat website ataupun blog tanpa harus mengatur script ataupun codingnya dengan menggunakan WordPress AI. Mungkin itu saja teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Jangan lupa untuk menggunakan Hostinger untuk pilihan hosting dan domain kamu. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.